Pemirsa, kuasa hukum Don Rito Handika Hanggowongso mengklarifikasi jika barang bukti yang berada di rumah Jampitsus merupakan milik kliennya. Handika juga menyayangkan penahanan terhadap kliennya setelah proses pelimpahan alat bukti dan tersangka ke Kejaksaan Agung. Handika Hanggowongso menyatakan uang dan emas 74 kg yang ditemukan penyidik di rumah mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah di Sentul bukan milik Febri, melainkan milik kliennya Don Rito. Handika juga menjelaskan, rumah di Sentul dipinjam dari Febri oleh kliennya dan telah digunakan 2023 sebagai kantor yayasan. Rumah di Sentul itu tahun 2023 itu dimohon oleh klien kami kepada si pemilik. Untuk apa? Untuk digunakan sebagai backup operasional kantor yayasan. Pak Idon meminta izin membangun berangkas. Fungsinya buat apa? Untuk menaruh barang-barang berharga. Karena di situ nanti banyak aktivitas operasional yayasan. Nah, sekarang dikaitkan dengan temuan penggeledahan. Ada 74 kg emas, 12 juta US dolar Singapura dan 4 juta something ya Amerika. Pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kedua, yang pasti itu ada pihak yang secara legal menyerahkan. Sementara itu, Handika Hanggowongso juga terkejut. Kliennya langsung ditahan Kejagung pasca pelimpahan berkas dan bukti dari Polri. Handika keberatan. Don Rito ditahan Kejagung karena adanya fakta-fakta yang dianggap fiktif saat berita acara pemeriksaan. Polda Metro Jaya memastikan seluruh barang bukti kasus terkait dengan ex-Jampitsus Febri Adriansyah dinyatakan asli. Barang bukti termasuk dolar Amerika dan juga dolar Singapura serta emas 74 kg. 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01459 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026 serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri. Pengacara Hotman Paris ditunjuk sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman mendampingi pemeriksaan Febri Adriansyah sebagai tersangka di Kejaksaan Agung. Pengacara Hotman Paris Hutapea telah ditunjuk sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah. Hotman pun mendampingi Febri menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Hotman mengatakan Febri diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Sebelumnya Hotman mengungkapkan ditunjuk sebagai kuasa hukum Febri. Surat kuasa diserahkan kepadanya pada Jumat pagi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Tidak seperti rekannya, Don Rito setelah diperiksa 12 jam dengan 18 pertanyaan, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah tidak langsung ditahan. Menurut kuasa hukumnya Hotman Paris, Febri baru diperiksa kasus korupsi di PT Asabri. Setelah resmi menjadi pengacara Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea langsung dampingi ex Jampitsus itu jalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Ya baru mau ketemu, dia nanti dibahas nanti. Hotman menyebut Febri diperiksa sebagai tersangka untuk dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang di PT Asabri. Menurut Hotman, setelah menjawab 18 pertanyaan dari penyidik Kejagung, Febri tidak ditahan. Hari ini sudah di BAP, tadi dari jam berapa tadi? Jam 10. 9. Dari jam 9 sampai baru selesai, ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Febri Adriansyah dan rekannya Don Rito ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi sekaligus, yakni korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan kasus korupsi pengadaan batubara di PT PLN. Berbeda dengan Febri yang masih melenggang bebas, karibnya Don Rito kini sudah mendekam di penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pejabat Camat Madiun, Muksin Harjoko, terekam bermain game di ponsel saat sidang paripurna DPRD di Kabupaten Madiun. Setelah ramai jadi perbincangan warganet, pejabat tersebut akhirnya mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf. Viral di media sosial, seorang pejabat tengah asyik bermain game di telepon genggamnya di tengah rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun. Atas diterimanya predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-13 kalinya. Atas diterimanya. Video berdurasi sekitar 18 detik itu pertama kali diunggah pada 15 Juli dan langsung mendapat beragam tanggapan dari para warganet. Awalnya, Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun membantah dengan menyebut bahwa sosok pejabat yang viral tersebut bukanlah anggota DPRD. Dari pihak DPRD memastikan itu bukan anggota. Yang jelas bukan anggota dewan. Iya, yang jelas bukan anggota dewan. Tapi kalau memang ruangan itu tempat yang viral. Iya, ruang rapat paripurna. Memang ruang rapat paripurna. Iya, Ruang rapat paripurna. Iya, cuma acaranya paripurna waktu apa, tanggal berapa kita juga belum tahu pasti. Namun setelah ramai menjadi perbincangan luas, Camat Madiun Muksin Harjoko akhirnya memberikan klarifikasi. Ia mengakui bahwa sosok dalam video tersebut adalah dirinya dan menyampaikan permintaan maaf. Saat itu, Muksin tengah menghadiri sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi yang digelar di ruang paripurna DPRD Kabupaten Madiun pada akhir bulan Juni lalu. Ia pun berdalih permainan game dilakukan untuk melepas penat sebelum rapat resmi dimulai. Betul, saya pada waktu paripurna sebagai Camat Madiun dan juga menanggapi pemberitaan medsos persoalan publik yang beredar di video kemarin itu. Memang kami mengikuti sidang paripurna. Kami menyadari bahwa tindakan itu menimbulkan persepsi yang negatif, padahal pada waktu itu hanya masih pra acara kegiatan paripurna. Jadi sebelum paripurna itu kegiatannya, dan itu pun kami main game online, tidak judi online, tapi hanya game online biasa. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa, terutama saat menghadiri kegiatan resmi, serta berkomitmen menjaga etika dan profesionalisme sebagai aparatur sipil negara. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.